Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang rasul pemimpin umat yang mengorbit cahaya selamat yang mampu memberi syafaat di hari kiamat. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Bagaimana tidak, satu perjalanan yang sangat jauh namun ditempuh dengan waktu yang begitu singkat. Begitu jauhnya perjalanan tersebut, 3 alam ditembusnya. Isra'nya Nabi Muhammad, diperjalankan beliau dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu dinamakan alam nasuk, alam manusia atau alam ketuhanan atau alam indrawi. Dan naiknya beliau dari Aqsa ke langit ke-7, itu dinamakan alam malakut atau alam malaikat. Dan dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, itu dinamakan alam larut atau alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun tak dapat menembusnya. Hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, apabila kita pikir menurut akal, mana mungkin. Apabila kita nilai menurut kebiasaan, mana bisa. Namun apabila kita nilai menurut iman, semua akan terjadi kalau Allah yang berkehendak. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang benar adanya, peristiwa yang ada, bukan mengada-ngada, karena telah tercantum dan diabadikan dalam Al-Quran. Hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Bagaimana Rasulullah dan malaikat Jibril menaiki Buraq? Untuk apa? Untuk pergi ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Pada langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa, Nabi yang tampan rupawan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah sampai ke Sidratul Muntaha,
Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadilah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan Nabi Muhammad dan umatnya yaitu salat 50 waktu. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, Nabi Muhammad kembali untuk pulang. Dan di perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa mengatakan, "Ya Muhammad, umatmu takkan sanggup dengan kewajiban sebanyak itu. Maka kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan." Setelah itu Nabi Muhammad kembali ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan berkali-kali ringannya. Yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan inilah yang disebut dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sejarah awal mula salat dilaksanakan, dimulai dari peristiwa Isra Mi'raj. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah menjadikan umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad, mematuhi sebuah kebenaran, melihat sebuah kebenaran dan mengukur sebuah kebenaran, bukan dengan akal, tapi dengan keyakinan yang kuat dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pidato saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan pantun. Indah bunga di tengah taman, Cakep. duduk santai sambil makan ketan. Asik. Sampai jumpa teman-teman, sampai bertemu di lain kesempatan. Laut luas amatlah dalam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam kan kuakhiri pidato dengan salam. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan dan jangan lihat siapa yang mengucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.